Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Bahkan Yueye sendiri tidak tahu perasaan apa yang dia miliki untuk Long Hao Shen. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa tidak ada kemungkinan sedikit pun dari beberapa perasaan yang muncul di antara mereka berdua. Tapi bagaimana bisa sosok Long Hao Shen begitu jelas dalam pikirannya? Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia mencoba untuk melupakannya, begitu banyak sehingga dia telah mempersiapkan dirinya untuk menerima pernikahan dengan Ah Bao. Tapi sejak hal itu terjadi, emosinya berubah total. Ah Bao telah memimpin Demon Hunter Removers untuk menyerang Long Hao Shen dan Chai'er dari semua sisi, dan demi membunuh mereka berdua, Ah Bao membuat pilihan terakhir untuk meninggalkannya, tunangannya sendiri. Tapi sebaliknya, demi menyelamatkan Chai'er, Long Hao Shen hampir membayar biaya hidupnya. Ketika dia melihat Long Hao Shen menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai untuk menangkis serangan iblis yang menyerang Chai'er, Yueye merasa seolah-olah kerucut es yang tak terhitung jumlahnya menembus jantungnya. Dua laki-laki luar biasa yang sama, satu berdiri untuk kegelapan dan satu berdiri untuk terang. Salah satunya adalah tunangannya, dan yang lainnya, rekan kerja samanya. Bagaimana mereka berdua bisa begitu berbeda? Mungkin ini perbedaan antara terang dan gelap. Darkness bisa mengorbankan apapun demi keuntungan. Hati mereka hanya akan melihat manfaat selamanya. Mungkin pengguna ringan bisa tampak bodoh dibandingkan, bahkan rela mengorbankan hidup mereka sendiri untuk melindungi orang yang mereka cintai. Tetapi untuk seorang gadis yang emosional, pilihan yang harus dibuat tidak bisa lebih jelas. Yueye benar-benar yakin bahwa jika Long Hao Shen tidak memiliki Chai'er di sisinya, dia pasti akan memiliki ketertarikan yang fatal terhadapnya. Jika dia bisa menyukainya, dia pasti akan mengabaikan hal lain untuk bersama dengannya. Namun, ini hanyalah delusi. Mengetahui dengan baik bahwa ini tidak mungkin, rasa sakit Yueye hanya menjadi lebih ganas. Mengapa orang di sisinya bukan aku? Si bodoh ini memilih waktu untuk muncul, mencari berita tentang dua pemburu iblis lainnya. Ini berarti bahwa dia bertekad untuk muncul kembali di medan perang melawan iblis. Tapi Kaisar Dewa Iblis sudah tertuju padanya. Akankah Yang Mulia melepaskannya? Memikirkan tentang Kaisar Dewa Iblis, Yueye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia adalah putri Moon Demon God Agares yang paling disayangi, dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tingkat kekuatan yang dicapai oleh kultivasi ayahnya. Dengan kekuatan ayahnya, yang terakhir berdiri seperti makhluk tertinggi di hatinya. Tetapi pada saat Agares berdiri di depan Kaisar Dewa Iblis, perasaan takut dan hormatnya bahkan membuat Yueye sangat takut. Bagaimanapun, Kaisar Dewa Iblis sangat kuat di luar imajinasinya. Dan dia benar-benar dapat menegaskan bahwa perbedaan antara Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis adalah sebesar jarak antara semut dan mamut. Jika Kaisar Dewa Iblis menemukannya, semuanya akan berakhir seperti itu. Tidak baik, aku harus menemukan cara untuk memberitahunya bahwa dia tidak boleh masuk ke wilayah iblis. Putri, Lord Moon Demon God memanggilmu. Pada saat ini, suara seorang pelayan terdengar. Yueye menjadi tercengang, mengingat sebelumnya hari ini, ayahnya mengatakan bahwa dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengannya. Aula Setan Bulan. Dewa Iblis Bulan Agares diam-diam duduk di singgasana Dewa Iblisnya, rambut ungunya jatuh di bahunya. Jika bukan karena sorot matanya yang bijaksana dan tidak wajar, penampilannya yang tampan bisa dengan mudah membuatnya dianggap sebagai anak muda. Ayah, suara Yueye terdengar dari luar aula. Memasuki, penampilan Moon Demon God sangat melunak. Dia sebenarnya merasa sangat tidak berdaya tentang putrinya ini. Putri yang berharga ini benar-benar iblis pertama yang berani tidak mematuhi Kaisar Dewa Iblis. Ditambah lagi, apa yang dia tolak adalah pernikahan terpenting di semua iblis. Kaisar Dewa Iblis tidak mengejar masalah ini, dan bahkan Ah Bao juga tidak. Dari kelihatannya, masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. Tentu saja, Agares tidak akan membiarkan masalah ini mempengaruhi sikapnya terhadap Kaisar Dewa Iblis, tapi ini tetap bukan hal yang baik. Bagaimanapun, Ah Bao akan menjadi Kaisar Dewa Iblis berikutnya, jadi bisa terhubung melalui pernikahan pasti akan menstabilkan klan bulan lebih jauh. Terlihat masuk, Yueye memiliki tampilan yang sangat dewasa. Tubuhnya yang proporsional sempurna, dan bentuk yang berkembang dengan baik, selain mata ungu yang menarik itu, membuat bahkan sangat sulit untuk menyenangkan pecinta hal-hal indah Agares memuji kecantikan putrinya.
Dibandingkan dengan gadis-gadis biasa dari klan bulan, darah campuran Yueye memiliki aura kegelapan yang jauh lebih sedikit, dan lebih banyak keindahan dan pesona manusia. Ayah, kamu bilang kamu punya masalah untuk didiskusikan. Jika itu terkait dengan Brother Bao, tolong jangan bersikeras. Yueye tiba di tengah aula klan bulan, dan segera mengucapkan kata-kata ini. Selama 2 tahun terakhir, Dewa Setan Bulan mencoba berkali-kali untuk meyakinkannya. Agares tanpa daya berkata, wanita yang luar biasa. Tidak bisakah kamu berpikir demi klan kita? Yueye menggelengkan kepalanya, dengan tegas menatap ayahnya, tapi tetap diam. Agares menghela nafas, biarkan saja, aku tidak akan terus berusaha meyakinkanmu, karena memang seperti itu. Untuk masalah lain aku datang mencarimu. Mendengar ayahnya mengatakan bahwa dia tidak akan bersikeras untuk mencoba mendamaikan Ahbao dan dia, ekspresi Yueye sangat melunak. Kalau begitu bicaralah. Tatapan Agares kembali normal, menyatakan dengan serius, kamu harus tahu tentang alasan yang menyebabkan perang suci ini. Dan kamu seharusnya pernah bertemu orang itu sebelumnya. Yueye terkejut. Dia berpikir tentang Long Haoshen sebelumnya, tapi tidak berharap untuk mendengar ayahnya bertanya tentang dia setelah mendapatkan berita dari dia. Mungkinkah ayahnya sudah mengetahui hubungan antara mereka berdua? Untuk sesaat, wajahnya menjadi jauh lebih pucat. Agares dengan lembut melanjutkan, jangan takut, ayah kerajaanmu akan melindungimu, dan tidak akan membiarkannya menyakitimu lagi. Dari sudut pandangnya, Yueye, yang awalnya ditangkap oleh Long Haoshen, menjadi ketakutan hanya dengan mendengarnya disebutkan. Yueye mengendalikan emosinya dengan tergesa-gesa. Apa? Bagaimana dengan dia? Yang mulia memulai perang suci karena manusia ini. Meski niat untuk melemahkan umat manusia juga ada, namun terlihat jelas betapa masifnya ancaman yang dibawa oleh orang ini. Anda harus merahasiakan dengan ketat apa yang akan saya katakan hari ini, dan sama sekali tidak bisa membiarkannya bocor. Dipahami. Yueye mengangguk, bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, aku tidak pernah mengerti ini, bahwa Long Haoshen tampak luar biasa, tapi bukankah dia hanya manusia? Bagaimana dia bisa menjadi ancaman? Mungkinkah bahkan pada tingkat kultivasinya, yang mulia bisa memiliki rasa takut yang tertahan untuknya? Agares menjelaskan, itu karena dia mengancam fondasi ras kita. Kekuatannya sendiri tidak seberapa, tetapi dia memiliki tunggangan yang benar-benar dapat mengancam kita. Anda tidak perlu mengetahui detail tentang tunggangan itu. Saya tahu bahwa Anda membangun jaringan informasi yang hebat antara aliansi kuil dan kami, dan saya membutuhkan kecerdasan Anda. Kecerdasan tentang orang itu, bukankah seharusnya dia sudah hilang? Detak jantung Yueye dipercepat. Meskipun dia samar-samar merasa bahwa situasi ini hanyalah kebetulan, bagaimanapun juga dia baru saja mendapat kabar dari Long Haoshen. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Hilang. Dia baru saja bersembunyi di aliansi kuil manusia. Kakak ketigamu telah menjalani teknik nubuat hebat untuknya. Melalui itu, dia telah meramalkan bahwa Long Haoshen ini akan muncul kembali di dalam batas wilayah iblis kita, dan melanjutkan menuju arah yang berlawanan dari wilayah manusia. Tapi dia tidak bisa memprediksi waktu yang tepat, jadi sekarang, kami membutuhkan intelijen paling akurat yang dapat diberikan oleh grup pedagang lepas Anda. Yang mulia telah mengatur jaring yang tak terhindarkan, dan secara pribadi akan merawatnya. Ini juga akan menstabilkan aturan puluhan ribu tahun ras iblis kita. Mendengar kata-kata Agares, Yueye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Untuk sesaat, gelombang emosi melonjak, hampir di luar kendalinya. Kaisar Dewa Iblis ingin pergi sejauh untuk secara pribadi membuang Long Haoshen, ya Dewa. Dewa Bintang Iblis Vasago bahkan menggunakan teknik ramalan besar untuk melawannya. Ditambah dengan kolaborasi ayahnya, 3 Dewa Iblis terbesar sebenarnya bergandengan tangan melawannya. Apa yang bisa dia lakukan untuk melawan itu? Bukankah ini jalan menuju kematian tertentu? Untuk sesaat, Yueye menjadi terdiam karena shock. Melihat ekspresinya yang dihasilkan, Agares mengerutkan alisnya. Nak, apakah kamu telah mendengarkan ayah kerajaanmu dengan serius? Saya memiliki. Yueye menyesuaikan perasaannya dengan cepat, bergumam, ayah, aku hanya berpikir, apakah dia benar-benar layak? Dia sebenarnya menyebabkan Yang Mulia bertindak secara pribadi. Agares mendengus, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak tentang itu. Ini berkaitan dengan rahasia terpenting ras kita.
Anda harus tahu bahwa demi memprediksi jalan masa depan anak muda ini, dan nasib ras kita, paman ketiga Anda habis-habisan menggunakan teknik ramalan besar, yang mengakibatkan cedera serius. Dia masih dalam pemulihan dalam pengasingan, dan keadaannya sangat buruk. Setidaknya, dia akan kehilangan 80% dari kekuatannya, dan bahkan ketika dia pulih, dia tidak akan bisa membuat prediksi dengan akurat lagi di masa depan. Jadi jaringan intelijen Anda harus segera aktif dan tanpa slip, mengerti? Setelah masalah ini diselesaikan, ayah kerajaan Anda akan meminta pengakuan dari Yang Mulia atas jasa Anda. Aku percaya bahkan pernikahanmu dengan Ahbau bisa dianggap sebagai masa lalu. Ya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan informasi ini untuk Anda. Yue menundukkan kepalanya sehingga Mundi Mengat tidak akan melihat ekspresinya yang terlihat agak hingar-bingar. Agares menyimpulkan, kalau begitu, kamu boleh pergi. Beri aku berita sesegera mungkin. Besok, Yang Mulia dan saya akan berangkat dengan semua pasukan kami, melanjutkan ke Exorcist Mountain Pass untuk meletakkan jaring kami yang tak terhindarkan. Kali ini, bocah itu tidak akan lolos bagaimanapun caranya. Ia menolak perasaan yang muncul dari dirinya dengan susah payah. Yue dengan hati-hati meninggalkan tempat tinggal ayahnya. Setelah keluar, dia tidak mampu menahan keinginan untuk lari kembali ke kediamannya sendiri. Sekarang, dia tidak memiliki pemikiran lain selain mengirimkan informasi ini ke Long Haoshen sesegera mungkin. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa dia memiliki keinginan seperti itu. Kembali ke kediamannya, tepat ketika dia bersiap untuk mengirim berita secepat mungkin, sebuah surat tiba-tiba datang. Itu datang dari kamar dagang Yue di Myriad Beast Mountain Pass. Pada saat dia melihat berita ini, dia tidak bisa menahan perasaan seperti disambar petir. Kamar dagang Yue memberi mereka berita bahwa Yang Wenzhao dan Duan Yi ditahan di kam-kam di luar Exorcist Mountain Pass. Dan Long Haoshen sudah pergi setelah menerima berita itu. Long Haoshen tidak menyangka bahwa saat dia mengalami rasa malu, kamar dagang Yue membawa beberapa berita yang tepat, bahwa Yang Wenzhao dan Duan Yi saat ini masih hidup. Dewa Iblis yang menangkap mereka sedang mengangkut mereka ke Exorcist Mountain Pass, dan tampak siap untuk menyelesaikan perdagangan dengan Exorcist Mountain Pass. Sisi Iblis memahami dengan sangat jelas betapa pentingnya para pemburu iblis untuk aliansi kuil. Dan ini bukan pertama kalinya pemburu iblis digunakan untuk beberapa transaksi. Pada saat ini, apa yang mereka inginkan sebagai gantinya kemungkinan besar adalah mahkota Dewa Iblis. Lagi pula, itu belum lama sejak dua Dewa Iblis mati di sisi Exorcist Mountain Pass. Jika mahkota Dewa Iblis ini tidak dapat diambil, kedua Dewa Iblis ini tidak akan muncul kembali sebelum setidaknya 10 tahun berlalu. Kerusakan ini cukup besar di mata Iblis. Setelah mendapatkan berita ini, Long Haoshen segera berangkat ke kuil spiritual, dan setelah Chen Hongyu diberitahu, 8 segera berangkat, menuju dengan kecepatan tinggi menuju Exorcist Mountain Pass. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak Yang Wenzhao dan Duan Yi dalam bahaya. Dan heroik assassin Zheng Yue memang memiliki Demon God Crown di tangannya. Mengembalikan mahkota ini ke sisi iblis juga bukan hal yang baik. Tidak peduli apa, mencoba menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Jalan dari jalur Gunung Seribu Binatang ke jalur Gunung Pengusir Setan terbentang hampir di setengah dari aliansi kuil. Di dalam wilayah aliansi kuil, mereka tidak perlu menyembunyikan diri sehingga Long Haoshen mengendarai Star King bersama Chair, sementara 6 lainnya mengandalkan sayap spiritual mereka untuk mencapai penerbangan kecepatan penuh. Setelah keluar dari Myriad Beast Mountain Pass, Chen Yinger jelas menjadi jauh lebih diam. Untuk Long Haoshen, satu-satunya kabar baik adalah peningkatan besar dalam kemurungan Chair. Ketika mereka berdua saling memandang, kelembutan dan cinta di matanya bocor tanpa disadari, meskipun Chair diam-diam mengatakan kepada Long Haoshen bahwa dia akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan kembali ingatannya yang hilang, untuk memberikan Long Haoshen sepenuhnya padanya. Ini jelas mengisyaratkan untuk mengatakan bahwa sebelum dia memulihkan ingatannya, hal-hal seperti malam itu tidak akan terjadi. Antara saat mereka memperoleh berita tentang hilangnya Yang Wenzhao dan Duan Yi hingga saat mereka berangkat dari jalur Gunung Eksorsis sudah lewat 3 hari. Karena Dewa Iblis itu ditemani, dia seharusnya tidak begitu cepat untuk tiba di jalur Gunung Pengusir Setan,
Jadi situasi terbaik untuk kelompok Long Hao Shen adalah berangkat dengan kecepatan penuh, dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan musuh dalam perjalanan ke Camp Iblis Exorcist Mountain Pass. Dengan cara ini, peluang mengambil Yang Wenzhao dan Duan Yi akan jauh lebih besar. Tentu saja, bahkan jika mereka berhasil mencegat mereka di tengah jalan, mereka masih akan menghadapi cobaan yang berat. Artinya, bisakah mereka benar-benar mengalahkan Dewa Iblis di 36 teratas? Karena pembunuh bayaran yang berhasil kembali tidak punya waktu untuk menjelaskan identitas Dewa Iblis itu sebelum mati, mereka bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Menurut tebakan Long Hao Shen, meskipun termasuk dalam 36 teratas, peringkat Dewa Iblis itu tidak boleh terlalu tinggi. Kemungkinan dia termasuk dalam 24 teratas sangat rendah. Tapi meski begitu, musuh yang harus mereka hadapi pastilah Dewa Iblis dengan wilayah kekuasaannya sendiri. Pada tingkat kekuatan mereka saat ini, kemungkinan kemenangan mereka cukup rendah. Tapi untungnya, tujuan mereka bukan untuk benar-benar membunuh Dewa Iblis ini, tetapi yang lebih penting untuk menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi. Melakukan yang terbaik untuk tetap berada di jalur terpendek ke tujuan, Long Hao Shen dan rekan-rekannya membutuhkan total 7 hari 7 malam untuk mencapai Exorcist Mountain Pass. Bahkan tidak menghadiri untuk membuat jalan memutar ke benteng Exorcist Mountain Pass untuk melapor ke Seng Yue, mereka langsung menuju ke puncak di pegunungan untuk mengamati Camp Iblis dari atas. 7 hari penerbangan berturut-turut, dengan kurang dari 3 jam tidur setiap hari sangat melelahkan semua orang. Dan ini dengan Star King di sini untuk membantu semua orang dengan membiarkan mereka bergiliran untuk beristirahat di punggungnya. Cuaca sangat dingin, dan serangkaian awan melewati mereka. Uap air yang lembab membawa hawa dingin yang ekstrim, sangat membangunkan pikiran mereka. Dengan lambaian tangannya, Long Hao Shen melepaskan mantel suci, melepaskan mereka dari angin luar. Bermandikan di dalam mantel suci, semua orang bisa mendapatkan kembali kekuatan fisik mereka dengan kecepatan yang lebih cepat. Membuka peta, semua orang duduk melingkar. Long Hao Shen menunjuk ke peta, ini adalah lokasi kami saat ini. Di utara, adalah Exorcist Mountain Pass. Pada saat langit cerah, kita bisa melihat Camp Iblis dengan baik dari atas. Dengan kecepatan kami yang sangat cepat saat ini, kami seharusnya bisa menjangkau sebelum Dewa Iblis pengembara itu. Meskipun kita tidak tahu tentang kecepatan tepatnya, dia harus membutuhkan setidaknya setengah bulan selama dia datang ditemani. Chen Yinger berkata, kalau begitu, haruskah kita bersiap untuk mencegat mereka? Tetapi masalah terbesar adalah bahwa kita saat ini tidak tahu dari arah mana dia akan datang ke Camp Iblis. Tapi kita harus mencegat mereka cukup jauh dari Camp Iblis, atau kita akan berada dalam bahaya besar jika dia mendapat bantuan dari Dewa Iblis di sekitarnya. Long Hao Shen menjawab, ya, ini adalah masalah terbesar yang kita hadapi sekarang. Untuk alasan ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi Dewa Iblis itu. Namun, kita masih tahu situasi umum. Baik itu kita, atau Dewa Iblis, kita semua akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan jalur yang paling langsung. Jadi kita bisa menebak secara kasar dari mana Dewa Iblis itu akan datang. Tetapi semakin jauh kita dari Camp, semakin tidak tepat tebakan itu. Cair, pemeriksaan jejak Dewa Iblis itu akan diserahkan padamu. Han Yu, mata iblismu akan dicocokkan dengannya. Pergi sekarang, dan segera beritahu kami jika Anda memiliki berita. Cair, ingatlah dengan kuat bahwa kita akan memasuki wilayah iblis sebentar lagi, beristirahat dan mempersiapkan 50 km dari Camp Iblis. Disitulah kami akan menunggumu. Oke, aku pergi sekarang. Cair mengangguk, sebelum pergi bersama Komandan Mata Iblis yang dipanggil oleh Han Yu. Semua orang tahu bahwa orang-orang yang mampu menghindari deteksi dengan kemampuan dari jenis penyelidikan sihir adalah Long Hao Shen, Cair, Lin Xin dan Chen Yinger. Di antara mereka, Long Hao Shen, Lin Xin, dan Chen Yinger bisa menutupi kehadiran mereka dengan mengandalkan kekuatan psikis, sementara Cair memiliki kemampuan gaib. Yang lain perlu menggunakan beberapa peralatan sihir untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Baik itu untuk kecepatan atau kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya, Cair diakui sebagai kandidat terbaik. Ditambah dengan bantuan dari Komandan Mata Iblis yang mampu meluncurkan pemeriksaan mental di area yang luas, mereka jelas merupakan pengintai yang paling cocok di grup. Setelah Cair pergi, Long Hao Shen memberitahu semua orang, mari kita istirahat di sini.
Lakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan fisik dan mental Anda. Saya akan mampir ke Exorcist Mountain Pass. Jika Dewa Iblis itu sudah bergegas ke sini, dia pasti sudah mengajukan kesepakatan ke Exorcist Mountain Pass. Kalau tidak, dia tidak akan membuat Duan Yi dan Yang Wenzhao tetap hidup. Saya akan mengkonfirmasi informasi dasar kami apakah mereka telah menjangkau atau tidak di sana. Meskipun kemungkinan bahwa Dewa Iblis telah mencapai Kam Iblis sangat rendah, hanya untuk memastikan, Long Hao Shen lebih suka membuat jalan memutar. Setelah membagi pekerjaan, Long Hao Shen segera bangkit dan mengendarai Star King langsung menuju Exorcist Mountain Pass. Yang lain tetap di sini untuk beristirahat dan bersiap, berusaha pulih dari kelelahan mereka sebelumnya. Ini adalah aksi kolektif pertama mereka sejak bersatu kembali setelah 2 tahun yang panjang. Bahkan Chen Yinger yang merasa sangat khawatir dengan keselamatan Yang Wenzhao dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Saat sosok Long Hao Shen berangsur-angsur menghilang dari pandangan mereka saat dia menuju ke Exorcist Mountain Pass, mau tak mau mereka memiliki pemikiran yang sama, kami sangat diberkati memiliki kapten. Dengan dia sebagai inti dari kelompok mereka, mereka dapat beroperasi dengan pemahaman yang pasti, apa yang harus mereka lakukan adalah mendengarkan arahan Long Hao Shen. Setelah berpisah selama 2 tahun, mereka semua tumbuh secara fundamental dalam kekuatan, tetapi kepercayaan dan saling pengertian itu tidak berubah sama sekali. Keberangkatan Long Hao Shen terasa seperti waktu yang lama di kepala mereka. Setelah 1 jam berlalu, karena semua orang memiliki perasaan cemas, sosok Star King muncul kembali di pandangan mereka. Sebelum Star King mendarat ke tanah, Long Hao Shen telah melompat dari punggungnya, mendarat di depan kelompok. Dari penampilannya yang serius, semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Bagaimana keadaannya, bos? Bisakah kelompok Wenzhao menanyakan ini? Suara Chen Yinger menjadi gemetar. Yang paling dia takuti adalah mendengar berita tentang Yang Wenzhao dan Duan Yi telah dibunuh. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, Yinger, jangan khawatir. Tidak ada kecelakaan yang terjadi pada Wenzhao dan Duan Yi. Itu terkait dengan kita. Apa? Chen Yinger terkejut, dan yang lainnya juga menjadi bingung. Bagaimana mungkin setelah mencapai Exorcist Mountain Pass, sesuatu yang berhubungan dengan mereka muncul? Long Hao Shen mengambil napas dalam-dalam, tampaknya menenangkan perasaannya sendiri juga. Saya baru saja bertemu dengan pembunuh heroik Zheng Yue, dan bertanya tentang berita yang ingin kami ketahui. Dewa Iblis itu seharusnya tidak tiba di sekitar Exorcist Mountain Pass, atau setidaknya, mereka tidak menerima berita seperti itu. Semua orang tetap diam, karena mereka semua tahu bahwa atmosfer berat Long Hao Shen ini tentu tidak berhubungan dengan itu. Mengingat kepribadiannya yang tenang, pasti ada kecelakaan besar yang terjadi padanya untuk menunjukkan perasaan tidak nyaman seperti itu. Melihat penampilan gugup mereka, ekspresi Long Hao Shen sangat mengendur. Omong-omong, saya tidak tahu apakah masalah yang berkaitan dengan kita ini adalah hal yang baik. Dilihat dari luar, itu seharusnya menjadi hal yang baik. Tetapi saya khawatir Exorcist Mountain Pass akan menghadapi bencana yang merusak karena kita. Ketika saya bertemu dengan senior pembunuh heroik Zheng Yue, dia mengatakan dia hanya mencari saya, karena dia telah menerima surat rahasia yang ditujukan kepada saya. Pengirim juga memberitahu pembunuh heroik senior Zheng Yue bahwa saya pasti akan mencapai Exorcist Mountain Pass dalam beberapa hari terdekat, dan bahwa surat ini harus diserahkan kepada saya, karena ini adalah masalah hidup atau mati. Mendengar itu, Sima Xian tidak bisa menahan keinginan untuk bertanya, "Bos, apa yang tertulis di surat itu?" Long Hao Shen menjawab, isi surat itu sangat sederhana, bahwa saya harus melakukan perjalanan ke kamar dagang Yueye. Dan karena perjalanan ini, saya mengambil sedikit lebih banyak waktu dari yang diharapkan. Tetapi informasi yang saya peroleh adalah berita yang sangat penting yang berkaitan dengan masalah hidup atau mati kami. Ekspresi semua orang segera menjadi lebih serius. Berdasarkan apa yang Long Hao Shen katakan, informasi ini harus sangat penting bagi mereka.